Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Agustina dengan NIM 2020-33058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 hal, yaitu apa itu pembelajaran, apa itu sumber belajar, apa itu media pembelajaran, bagaimana media pembelajaran yang baik menurut Vernon, dan juga mengapa harus ada media pembelajaran. Pertama, apa itu pembelajaran? Pembelajaran harus ada proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan juga sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian, apa itu sumber belajar? Nah, sumber belajar ini dapat kita kenali dengan nama materi pembelajaran. Atau sumber belajar itu awal dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian apa sih itu media pembelajaran? Media pembelajaran merupakan suatu sarana atau alat agar kita dapat melakukan pembelajaran di dalam kelas. Alatnya tersebut tidak hanya dapat berupa benda, tetapi juga berupa non-benda seperti alat pembelajaran yang berupa Zoom ataupun Google Meet. Pembelajaran itu berhubungan dengan proses menangkap suatu informasi yang didapatkan oleh seseorang. Menurut Vernon, ada 5 pembelajaran yang baik. Media pembelajaran yang baik yang pertama yaitu 10% dari apa yang dibaca. Contohnya, ketika ada seorang guru yang menyuruh peserta didiknya untuk membaca suatu buku. Nah, peserta didik tersebut hanya mendapatkan 10% informasi dari apa hal yang dibacanya. Kemudian ada 20% dari apa yang didengar. Ketika kita di dalam kelas, kemudian kita mendengarkan penjelasan dari guru tersebut, peserta didik hanya menangkap 20% dari apa yang didengar. Karena pada dasarnya peserta didik itu gampang terdistract atau gampang terganggu dengan suatu hal ketika ia di dalam kelas. Kemudian, media pembelajaran yang baik itu 30% dari apa yang dia lihat. Nah, ketika guru itu menjelaskan di dalam kelas suatu pembelajaran, ia menggunakan media pembelajaran. Nah, dari media tersebut, peserta didik hanya menangkap 30% dari apa yang dilihatnya. Kemudian, peserta didik itu menangkap 70% dari apa yang dikatakan. Sebagai contoh, setelah guru menjelaskan materi pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan dengan cara menuliskannya kembali ke dalam bentuk tulisan atau menjelaskan secara lisan. Nah, ketika peserta didik ini menjelaskan kembali, peserta didik mampu menyerap informasi sebanyak 70%. Yang terakhir itu yang paling menarik karena 90% peserta didik dapat menyerap informasi dengan cara apa yang dikatakan dan juga dengan apa yang dilakukan. Jadi setelah kita menjelaskan, peserta didik itu melakukan praktik untuk lebih memahami tentang materi yang diajarkan. Kemudian, mengapa sih kita itu harus menggunakan media pembelajaran? Media pembelajaran itu berfungsi untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Kemudian, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Kemudian, media pembelajaran itu berfungsi untuk menghindari verbalisme. Ketika kita menggunakan media pembelajaran, peserta didik dapat belajar mandiri sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebagai contoh, ada anak yang belajar dengan cara menggambar. Melalui media pembelajaran, anak tersebut dapat belajar menggunakan gambar-gambar yang dapat meningkatkan motivasi dalam belajarnya. Kemudian, guru itu fasilitator, bukan sebagai sumber belajar. Artinya, peserta didik itu dapat mencari sumber belajar yang lain yang tidak hanya terpusat pada penjelasan dari guru tersebut. Sekian dari penjelasan saya.
Kemudian pesan dari apa yang saya sampaikan tadi merupakan pesan yang saya terima dari penjelasan Bapak dosen. Penjelasan tersebut sangat mudah dipahami sehingga saya pun dapat memahaminya secara mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.